Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk Ibu Mangguna dan teman-teman semua. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya sendiri, Nur Alfia Lail, Rifa Lukiana, dan Delviana Habiran. Di sini kami ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Batasan dan bentuk kata, hubungan antar makna denotatif atau antar makna leksikal, hubungan makna antar kata, jaringan makna, homonim, polisemi, meronimi, sinonim dan kesinoniman, kemunculan sinonim, perbedaan antar makna sinonim, antonim, dan permasalahannya, netralisasi, superordinat, dan hipermini. Yang pertama, ada batasan dan bentuk kata. Menurut Robbins tahun 1992 ayat 228 menyatakan bahwa kata didefinisikan sebagai bentuk bebas terkecil. Kata merupakan elemen yang sama dengan penggalan ujaran yang memiliki perbedaan intonasi atau perbedaan penempatan tekanan. Adapun bentuk kata adalah wujud kata tertentu yang mengisi fungsi tertentu dalam paradigma. Misalnya bentuk nominatif dari nomina dan bentuk lampau dari verba. Menurut Krida Laksana tahun 1993 ayat 29. Menurut bentuknya, kata dibagi atas kata dasar, kata berhimbuhan, kata berulang, dan kata majemuk. Selanjutnya ada hubungan antar makna denotatif atau antar makna leksikal. Hubungan antar makna menggambarkan manifestasi perpikiran manusia. Manifestasi pemikiran manusia dinyatakan dalam bentuk hubungan kesamaan makna, kelawanan makna, kecakupan makna, dan kejaminan makna. Oleh karena itu, pembahasan dan analisis tentang hubungan antar makna denotatif harus diterima sebagai satu pembahasan tentang pemikiran manusia, memakai bahasa atau manusia pemakai bahasa tertentu. Selanjutnya ada hubungan makna antar kata. Menurut Said dalam Muhadzir tahun 2017 ayat 59, makna kata atau semantik leksikal secara tradisional biasa diartikan sebagai A. Bagian yang menjelaskan makna setiap kata dalam suatu bahasa, dan yang B. Bagaimana menafsirkan makna dalam sebuah bahasa. Jaringan makna. Sejumlah makna mungkin memiliki hubungan tetap atau simultan dalam sejumlah tipe hubungan tetap, sehingga dapat dikatakan hubungan antar makna kata itu merupakan jaringan. Bukan sekedar daftar kata seperti dalam kamus yang disusun sekedar berdasarkan kemiripan fonologis. Menurut Muhajir pada tahun 2017 nomor 61. Kemudian mengenai jenis makna. Makna leksikal berdasarkan nilai maknanya, makna leksikal dibagi menjadi dua, yaitu makna langsung atau konseptual dan makna kiasan atau asosiatif. Makna leksikal juga sering diartikan dengan makna yang biasa ada di kamus. Akan tetapi, pengertian ini nampaknya belum cukup jelas. Untuk itu, penulis memberikan sebuah contoh seperti kata kursi. Apabila kata kursi dicari dalam kamus, maka akan didapatkan pengertian bahwa kursi adalah tempat duduk yang berkaki dan bersandar. Kemudian makna langsung memiliki beberapa istilah, yaitu makna denotatif, makna referensial, makna kognitif, makna ideasional, makna konseptual, makna logikal, makna proporsional, dan makna pusat. Makna langsung memiliki pengertian makna kata atau leksem yang didasarkan atas petunjuk yang langsung atau lugas pada suatu hal atau objek di luar bahasa. Makna langsung bersifat objektif karena menunjuk objeknya. Homonim, polisemi, dan meronimi. Menurut Verhaar dalam Abdul Chair nomor 94 2009, memberi definisi homonimi sebagai ungkapan berupa kata, frasa, atau kalimat yang bentuknya sama dengan ungkapan lain. Juga berupa kata atau frasa atau kalimat, tetapi maknanya tidak sama. Sedangkan pengertian yang lain, homonimi adalah dua buah leksem atau lebih yang secara aksidental memiliki bunyi, tetapi maknanya berbeda sama sekali. Menurut Ullmann, homonim ditimbulkan oleh tiga hal. Pertama, konvergensi fonetis.
Homonim dapat timbul dari hasil perpaduan bunyi, dua atau tiga kata yang pada awalnya berbeda bentuknya lalu menjadi sama bunyinya dalam bahasa lisan dan terkadang sampai ke tulisannya. Yang kedua, divergensi makna. Divergensi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti bercabang atau menyebar. Divergensi makna merupakan perkembangan makna dalam suatu bahasa. Kemudian yang terakhir, pengaruh asing. Percampuran antar penduduk di suatu negeri disertai pula dengan percampuran bahasanya. Hal ini menimbulkan homonim. Kemudian polisemi merupakan suatu unsur fundamental tutur kata manusia yang dapat muncul dengan berbagai cara. Menurut Ullman 2007 nomor 202. Kemudian menurut Muhadjir pada tahun 2017 nomor 67, beliau menyatakan bahwa meronimi mirip dengan hiponim, yaitu hubungan antar makna yang merupakan hubungan bagian dengan keseluruhan. Sinonim dan kesinoniman. Sinonim adalah hubungan semantik yang menyatakan adanya kesamaan makna antara satu satuan ujaran dan satuan ujaran lainnya. Menurut Wijana dan Rohmadi pada tahun 2011 nomor 10, menjelaskan bahwa bentuk kebahasaan yang satu memiliki kesamaan makna dengan bentuk kebahasaan yang lain, misal kata ayah bersinonim dengan bapak, papa, papi, dan babe. Sinonim digunakan untuk mengalih-alihkan pemakaian kata pada tempat tertentu agar kata yang digunakan bervariasi sehingga kalimat yang dibangun oleh kata-kata itu tidak membosankan. Kata-kata yang bersinonim akan dapat menghidupkan dan mengkonkretkan pemakaian bahasa seseorang sehingga lewat bahasa tercapailah komunikasi yang jelas dan menarik. Dalam hal itu, pemakai bahasa dapat memilih kata yang paling tepat untuk digunakannya agar sesuai dengan kebutuhan atau konsep yang hendak disampaikan dan sesuai dengan situasi yang dihadapinya. Kemunculan sinonim. Menurut Josh Daniel Parera, munculnya sinonim disebabkan oleh beberapa hal, yaitu yang pertama, sinonim muncul antara kata asli dan kata serapan. Kontak antar bahasa dapat terjadi antar bahasa serumpun dan antar bahasa tidak serumpun. Kontak ini menimbulkan serapan kata yang bermakna. Salah satu cirinya ialah kata yang bermakna dengan kata bahasa penyerap. Bahasa Indonesia mengalami proses serapan dengan ciri sinonimi. Contohnya, kata serapan aktivitas menjadi kata asli kegiatan. Kata serapan presiden menjadi kata asli kepala negara. Kata-kata serapan tersebut secara bergantian dengan kata-kata asli tanpa perbedaan makna bergantung kepada selera dan pengetahuan pemakai bahasa. Secara semantik, makna kata-kata tersebut tidak berbeda. Yang kedua, sinonim muncul antar bahasa umum dan bahasa dialek. Serapan intrabahasa terjadi antara dialek dan bahasa-bahasa umum dan bahasa standar. Misalnya, sinonim antara cabe dan lombok. Yang ketiga, sinonimi muncul untuk membedakan kata umum dan kata ilmiah. Pemunculan ini ditujukan untuk memberikan pembatasan yang jelas atau definisi terhadap sebuah kata. Keempat, sinonim muncul antar bahasa kekanak-kanakan dan bahasa orang dewasa. Untuk memudahkan pemahaman, muncullah penyinoniman bahasa anak-anak dan bahasa orang dewasa. Salah satu ciri bahasa anak-anak ialah pengulangan suku kata. Misalnya, papa, mama, gigi, dada, dan pipi. Lalu dimunculkan menjadi mamam dan mimi. Yang kelima, sinonim muncul untuk kerahasiaan. Untuk kerahasiaan dapat saja dimunculkan kata-kata rahasia untuk instansi pengamanan tertentu, seperti Intel dalam profesi misalnya seperti profesi penjahat, antar geng, dan antar remaja. Kata bokap, nyokap ialah sinonim dengan ayah dan ibu, di mana Kamus Gaul oleh Debbie Sahertin, BSc, berisikan daftar sinonimi bahasa gaul dan bahasa umum. Pemunculan bahasa gaul bertujuan untuk pembatasan pemahaman dan kerahasiaan antar pemakai bahasa gaul tertentu. Terakhir, sinonim muncul karena kolokasi. Sinonim muncul karena kolokasi yang terbatas. Seperti suara yang dikeluarkan oleh binatang dikatakan dengan kata yang berbeda untuk merujuk suara. Misalnya, kuda meringik, kucing mengeong, dan anjing menyalak.
Dalam analisis sinonim, perlu dibedakan kemunculan sinonim yang dilakukan dengan sengaja dan tidak sengaja pada satu pihak, dan paparan tentang perbedaan antara sinonim dalam pemakaian. Slide 9, ada perbedaan antar makna sinonim. DJ Parare 2024-67 mengungkapkan ada beberapa perbedaan yang tepat diidentifikasi antara kata-kata yang bersinonim. Yang pertama, ada perbedaan makna sinonim di mana diakibatkan oleh perbedaan implikasi. Yang kedua, perbedaan makna sinonim diakibatkan oleh perbedaan aplikasi. Yang ketiga, perbedaan antara makna sinonim didasarkan pada asosiasi. Yang kelima, perbedaan antara sinonim berdasarkan sudut pandang. Slide 10 ada antonim dan permasalahannya. Antonim atau antonimi adalah hubungan semantik antara dua buah satuan ujaran yang maknanya menyatakan kebalikan, pertentangan, atau kontras antara satu dengan yang lain. Misalnya kata buruk berantonim dengan kata baik, kata mati berantonim dengan kata hidup, kata guru berantoni dengan kata murid, dan kata membeli berantonim dengan kata menjual. Cheers 2019-299. DJ Pera menyatakan masalah antonim menjadi satu pokok telaah dan studi yang menarik dibandingkan dengan telaah tentang sinonim. Pembahasan dan telaah antonim kurang mendapat tempat yang wajar. Di samping pemilihan kata untuk konsep pertentangan makna, masalah yang muncul ialah identifikasi, analisis, dan klarifikasi tentang pertentangan makna. Secara umum dikenal istilah antonim sebagai konsep untuk pertentangan makna. Slide 11 ada entralisasi dalam hubungan dengan pertentangan makna atau sinonim. Kita akan dijumpai pula peristiwa netralisasi. Makna dalam ujaran tertentu, pertentangan antara dua makna dinetralkan atau kehilangan pertentangannya. DJ Pararer mengungkapkan bahwa dalam hubungan makna antara kata, kita dapat mencatat fakta bahwa ada kata yang memiliki makna yang merangkum makna yang lebih luas dalam satu kelompok makna tertentu. Kata mawar, melati, cempaka mempunyai cakupan makna atasan atau superordinat. Bunga, kelingking, telunjuk memiliki makna atasan atau superordinat. Jadi manusia disebut pulohiponim. Kesimpulan dari materi kami, kata merupakan suatu bentuk yang dapat diujarkan tersendiri dan memiliki makna. Apabila bentuk itu dipisahkan, bagian-bagiannya tidak bisa diujarkan tersendiri. Menyatakan bahwa secara umum hubungan antara satu makna dan makna yang lain secara leksikal dibedakan atas sinonim dan sinonimi. Antonim atau antonimi, penjaminan makna, hipermini ada hiponimi, superordinat atau subordinat, homonimi, dan polisemi. Hubungan antar makna menggambarkan manifestasi perpikiran manusia. Manifestasi pemikiran manusia dinyatakan dalam bentuk hubungan kesamaan makna, kelawanan makna, kecakupan makna, dan kejaminan makna. Manusia berbahasa seperti manusia hendak mengungkapkan pikiran, perasaan, dan sikap. Dengan bahasa dan berbahasa, kebudayaan manusia berkembang. Pewarisan kebudayaan dilakukan lewat pewarisan bahasa yang bermakna. Sekian presentasi dari kami, semoga presentasi kami bermanfaat untuk teman-teman. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.